Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Return of the Devourer. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Segera Sion mengajak si Chen untuk segera pulang ke rumah. Sion pun memberitahu si Chen bahwa perjalanan untuk mengambil ujiannya kali ini adalah gila dan mulai menceritakannya kepada si Chen. Si Chen pun menilai di waktu ini dirinya tidak akan membiarkan Sion menderita lagi. Di samping itu, saat ini beberapa orang sedang berkumpul di sebuah gang dan mengatakan bahwa ini jelas jalan pulang si Chen menuju rumah. Jiang pun meminta mereka bersembunyi, dan saat si Chen muncul, mereka akan melompatinya. Dirinya pasti akan memberi si Chen pelajaran. Ini yang akan terjadi jika si Chen mengganggu dirinya. Lalu kini anggotanya pun bertanya kepada Jian selaku bos mereka. Karena banyak dari mereka anggota dewan siswa ada di sini, apakah tidak apa-apa jika bertindak terlalu jauh? Jian pun mengatakan bahwa dirinya hanya akan memberinya sedikit pelajaran. Tapi sikap orang itu membuat dirinya kesal. Sampah peringkat rendah itu benar-benar mengira dirinya adalah Rengce sekarang. Sampah itu tidak tahu dengan siapa dia berurusan. Ketika waktunya tiba, mereka sebaiknya sisakan sedikit untuknya. Karena dirinya akan menghancurkannya. Dia tidak akan bisa lulus dalam 2 minggu setelah dirinya selesai dengannya. Dirinya adalah salah satu assassin tipe cloud terbaik di seluruh sekolah. Tunggu saja sampai dirinya selesai dengan si Chen si jajingan sok keren itu. Dan diketahui nama Jian yang sebenarnya adalah Qiangdi, seorang cloud assassin rank D. Lalu di sisi lain, si Chen kini sedang berjalan bersama Sion. Sion pun kini bertanya kepada si Chen mengenai tingkah anehnya beberapa hari terakhir ini. Apakah si Chen stres karena ujian kelulusan? Maksud dirinya, orang bodoh seperti si Chen biasanya tidak terbawa emosi. Sion pun meminta si Chen untuk tidak khawatir apapun yang terjadi, si Chen harus menenangkan diri. Bukankah si Chen selalu mengatakan hal itu kepada dirinya? Hidup adalah perjalanan panjang, dan kesempatan akan datang kepada si Chen cepat atau lambat. Sion pun bertanya mengenai lirik lagu yang baru saja dirinya ucapkan kepada si Chen. Sion pun kini kembali mengucapkan sebuah kata di lagunya. Percayalah pada diri sendiri dalam pikiran si Chen. Sion memang sangat jeli, dia menyadari ada sesuatu yang berbeda tentang dirinya saat mereka bertemu. Dia masih belum tahu bahwa dirinya sudah awaken. Jadi Sion mungkin berpikir mereka masih kekurangan uang. Lalu si Chen pun berjanji bahwa dirinya baik-baik saja. Dalam pikiran Sion, si Chen masih mencoba menyangkalnya. Sion bertanya-tanya apakah ini karena harga dirinya sebagai laki-laki. Pria mulai membentuk tembok emosional seiring bertambahnya usia. Dirinya rasa apa yang dikatakan di buku itu benar. Sepertinya si Chen semakin tua. Si Chen yang memperhatikan gerak-gerik Sion pun menjadi bingung. Lalu saat ini si Chen dan Sion telah berjalan melewati sebuah gang. Anggotanya pun memberitahu Qiangdi bahwa si Chen membawa seorang gadis bersamanya. Qiangdi pun tersenyum dan menyebut ini sempurna. Gang ini tidak ada kamera. Qiangdi pun mengatakan kepada teman-temannya bahwa hari ini keberuntungan mereka. Lalu si Chen sendiri nyatanya sudah menyadari bahwa dirinya saat ini sedang disergap oleh beberapa orang. Si Chen pun merasa aroma ini itu orang-orang dari Dewan Mahasiswa. Mereka sangat berani datang ke sini.
Lalu kini si Chen mengambil AirPod milik Siyun dan memasangkannya di telinga Siyun. Si Chen pun mengatakan bahwa dirinya akhir-akhir ini sangat menyukai lagu ini dan memainkannya berulang kali, dan meminta Siyun untuk mendengarkannya. Siyun pun nampak kaget dan bertanya sejak kapan si Chen mulai mendengarkan musik. Dalam pikiran Siyun, Siyun mengerti dirinya rasa musik bisa menunjukkan keadaan mental seseorang. Jadi dirinya akan mendengarkannya dan lebih mengenal kakaknya. Dan kini si Chen segera berbalik dengan tatapan membunuhnya serta menggunakan kartu Demon Heart hingga bisa melihat rank lawannya saat ini. Sedangkan Siyun yang sedang fokus mendengarkan lagu pun terus berjalan maju tanpa mengetahui kejadian yang ada di belakangnya. Dan kini Qiangdi dan kawan-kawan pun maju menyerang si Chen. Dalam pikiran si Chen, tahun 2160 di kehidupan terakhirnya adalah saat dirinya kehilangan anggota keluarga terakhirnya. Baru pada tahun 2167, dirinya terlahir kembali dan bisa kembali. Dan dirinya akhirnya bisa melihat adik perempuannya lagi. Ini adalah pertama kalinya dalam 7 tahun dirinya dipertemukan kembali dengan keluarganya. Dan mereka sangat berani datang dan merusak momen ini. Dan si Chen kini beralih menggunakan kartu Lightning Assassin dan maju dengan cepat menendang salah satu dari mereka hingga terpental sangat keras. Di saat Siyun tenggelam dalam lagunya, si Chen kini mengamuk menghajar orang-orang yang mengganggunya. Dan satu demi satu dipukul dengan kecepatan tinggi. Lalu kini sisa anggota yang melihat hal ini tidak tinggal diam dan maju hendak menyerang. Namun si Chen dengan mudah mencengkram pukulannya dan mematahkan lengannya. Hingga orang ini berteriak sangat kencang dan si Chen segera memukul orang tersebut hingga terpental mengenai rekan-rekannya. Qiangdi yang melihat hal ini sangat kaget dan bertanya-tanya dalam pikirannya ada apa dengan orang ini. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat dan kini si Chen terus maju menghajar orang-orang yang menghalanginya dan mulai mendekat kepada Qiangdi. Qiangdi yang melihat hal ini seketika diam mematung dan mengatakan bahwa dirinya adalah assassin tipe Cloud terkuat. Serta menyebut si Chen sebagai jajingan apakah si Chen pikir dirinya tidak bisa mengalahkan si Chen. Dan bersama dengan kata-kata ini, pukulan si Chen pun kini mendarat di muka Qiangdi, hingga membuatnya terpental sangat jauh. Tidak berhenti sampai di situ, di saat Qiangdi mengudara saat terpental. Si Chen dengan kecepatannya kembali datang dan kembali mendaratkan pukulannya hingga beberapa gigi Qiangdi terlepas. Dan pada akhirnya tubuh Qiangdi terpental membentur sebuah dinding bangunan. Di saat Qiangdi mencoba kembali bangkit dan membuka matanya, si Chen kini telah berdiri tepat di depannya. Si Chen pun menekankan bahwa dirinya sudah jelas bilang pada Qiangdi untuk tidak pernah mengganggu dirinya lagi. Bagian mana dari itu yang tidak Qiangdi mengerti? Lalu Qiangdi menilai bahwa semua tulang rusuknya patah dan kedua kakinya mati rasa. Penilaian ranknya itu ternyata sungguhan si Chen benar-benar bukan rank D. Qiangdi dengan segala keterbatasannya saat ini mengatakan bahwa dirinya meminta maaf. Si Chen pun kini mencengkram Qiangdi dan mengerahkan pisaunya ke mulut Qiangdi serta memintanya untuk diam. Jika Qiangdi mengeluarkan suara, dirinya akan membunuh Qiangdi. Qiangdi yang menatap mata si Chen pun menilai bahwa matanya tidak berbohong. Dia benar-benar ingin membunuh dirinya. Dia jelas hanya seorang siswa, jadi mengapa si Chen memiliki niat membunuh yang begitu kuat? Apa yang telah si Chen alami? Lalu si Chen pun meminta Qiangdi sebaiknya mengingat setiap kata yang dirinya ingin ucapkan. Mereka semua jajingan bisa membusuk dirinya tidak peduli. Tapi sebaiknya mereka jangan mengganggu dirinya lagi. Dan jika mereka ingin mencoba menyakiti adiknya atau lebih tepatnya jika mereka berani muncul di depannya, lalu satu persatu tanpa pikir panjang dirinya akan membuat mereka semua menghilang selamanya. Dengan ini, apakah mereka bisa memahaminya? Qiangdi pun mengerti dengan tangisannya dan si Chen segera melepaskan mereka semua dan kembali berjalan menuju Siyun. Di samping itu, Siyun yang tenggelam dalam lagu tiba-tiba menangis dan menilai bahwa lagu ini menggambarkan sesuatu yang rasanya sangat kesepian. Mengapa lagu ini membuat dirinya ingin menangis? Mereka baru bertemu beberapa hari, tapi si Chen bertingkah seperti sudah banyak mengalami hal buruk. Bagaimana mungkin si Chen merasa begitu kesepian? Bukankah selalu ada dirinya di sisi si Chen?
Segera Sion melepas airpodnya dan berbalik memanggil si Chen serta mengatakan bahwa bukankah si Chen sudah keterlaluan dengan lelucon ini. Dan di saat yang sama si Chen nyatanya sudah berdiri di belakang Sion dengan sebuah hadiah di tangannya. Si Chen mengatakan bahwa dirinya mendapatkan ini untuk Sion. Sion pun nampak kaget mengetahui ini dan bertanya apakah ini Magic Holographic Pen. Ini terbaru dari Draco. Ini menghabiskan lebih dari 10 grand. Di mana si Chen mendapatkan uang untuk itu. Dalam pikiran si Chen di kehidupan terakhirnya, dirinya gagal melindungi Sion. Dirinya bahkan tidak bisa melindungi mimpi Sion. Dalam hidup ini, dirinya akan melindungi semua tentang Sion. Lalu sesampainya di rumah Sion segera mencoba Magic Holographic Pen dan nampak takjub serta mengatakan bahwa dirinya tidak percaya ini benar-benar berhasil. Bisa menggambar gambar holografik di udara. Si Chen yang sedang santai makan pun mengatakan selama Sion menyukainya itu sudah cukup. Namun Sion mengatakan bahwa mereka masih harus membayar sewa dan si Chen hanya membuang uang begitu saja. Si Chen pun segera menanggapi ini dan memberitahu Sion bahwa dirinya sudah membayar sewa tahun ini secara penuh. Sion pun kaget mendengar hal ini. Si Chen segera menjelaskan bahwa dirinya memulai bisnis kecil dengan seorang teman. Dan mereka menghasilkan uang. Sion yang melihat gerak-gerik si Chen menyadari bahwa si Chen berbohong. Si Chen memang payah dalam hal berbohong. Si Chen terlalu mencurigakan. Dirinya mengerti si Chen sekarang mulai merahasiakan sesuatu dari dirinya. Tapi sudah lama sekali sejak dirinya melihat senyum bahagia seperti itu di wajah kakaknya. Lalu Sion pun mendekat dan mengatakan bagaimanapun juga apapun yang terjadi, pastikan si Chen tidak memaksakan diri terlalu keras. Si Chen pun mengerti. Kemudian di sisi lain, Gong Ting pun kini sudah mendapatkan kabar mengenai apa yang terjadi kepada Qiang Di yang cedera parah. Lebih dari 60% tubuhnya patah. Bahkan Dokter Top pun tidak akan bisa menyembuhkannya hanya dalam 1 bulan. Dirinya tidak percaya Qiang Di benar-benar berkelahi dengan si Chen. Namun tetap saja dikalahkan sampai ke kondisi ini. Itu tidak masuk akal. Ling Yu pun mengatakan bahwa sepertinya Qiang Di harus melewatkan ujian kelulusan. Gong Ting pun menyebut itu tidak masalah, timnya akan menjadi lebih baik tanpa beban mati. Lalu kini, seseorang berjalan mendekat kepada Gong Ting dan bertanya apakah itu si Chen lagi. Dan diketahui pria ini adalah Gong Xuan, Direktur Layanan Karir Universitas Nasional Awakener. Gong Xuan pun mengatakan bahwa dirinya telah mengkonfirmasi hasil internal penilaian rank terakhirnya. Si Chen memang rank C. Si Chen satu-satunya siswa di seluruh sekolah yang memiliki rank lebih tinggi dari Gong Ting. Gong Ting pun seketika kaget mendengarnya. Gong Xuan mengatakan bahwa ayah Gong Ting telah mengundang wakil ketua aliansi kali ini untuk memeriksa secara pribadi kinerja Gong Ting pada ujian kelulusan. Maka dari itu Gong Ting harus memastikan untuk tidak membiarkan orang lain mencuri perhatian milik Gong Ting. Dan jika semuanya gagal, dirinya hanya bisa meminta Ling Yu, keponakannya, untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan di tim Gong Ting. Namun belum selesai Gong Xuan berbicara, Ling Yu seketika memotongnya dan mengatakan bahwa Gong Xuan terlalu memikirkan banyak hal. Lalu Gong Ting pun bertanya kepada Gong Xuan apakah Gong Xuan berpikir bahwa dirinya menggunakan seluruh kekuatannya selama penilaian rank. Gong Ting pun meminta Gong Xuan untuk yakin pada hari ujian tempur. Dirinya akan memastikan semua orang tahu siapa yang terkuat. Lalu kini jam 11 malam di asrama pria Universitas Nasional Awakener. Dalam pikiran si Chen, dirinya telah menyelesaikan lari 100 km hari ini. Dengan angkat beban sekarang setelah masalah uang terselesaikan, semuanya berjalan dengan baik. Dirinya seharusnya bisa memulai rencana nyatanya setelah lulus. Langkah selanjutnya adalah untuk mengamankan hadiah uang 1 juta yuan pada ujian kelulusan. Dan membayar kembali pinjaman dirinya dari King Ji. Dirinya harus memastikan dirinya menghormati perjanjian dirinya dengan King Ji. Lagi pula akan ada banyak hal yang dirinya butuhkan darinya di masa depan. Ada kurang dari 1 bulan tersisa sampai ujian. Dirinya perlu naik level beberapa kali lagi. Lalu saat si Chen mulai menutup matanya, sistem pun kini memulai operasinya dan kini sistem Gluton telah aktif. Dan si Chen kembali ke Demonic Tower. Si Chen pun kini perlahan mulai menaiki anak tangga menuju gerbang Demonic Tower. Menurut si Chen, hasil penilaian terakhirnya menunjukkan bahwa kelas terlemahnya Infernal Death King adalah rank C.
Rank resmi kelas terkuatnya adalah Purgatory Rakasa. Meskipun Purgatory Rakasa adalah karakter rank S, saat ini dirinya tidak bisa menggunakannya secara maksimal. Dan dirinya tidak yakin seberapa besar kekuatan kelas ini. Dan juga rank pasti untuk dua kelas dirinya yang tersisa saat ini tidak diketahui. Segera si Chen menggunakan Key of the Void yang sebelumnya diberikan oleh Purgatory Rakasa. Dengan ini, mereka akan uji hari ini. Si Chen pun kini bertanya-tanya apa yang ada di dalam Demonic Tower ini. Adegan seperti apa yang akan menunggu dirinya di dalam. Dan saat si Chen masuk ke dalam, si Chen pun kaget dengan pemandangan yang ada di depannya saat ini. Pemandangan di dalam Demonic Tower seperti ruang galaksi yang sangat besar, dan yang lebih membuat si Chen kaget adalah saat si Chen melangkahkan kakinya masuk, tubuh si Chen terasa sangat berat yang artinya gravitasi di sini tidak sama dengan yang ada di luar Demonic Tower. Ini dilebih-lebihkan beberapa kali lipat. Dalam pikiran si Chen, setelah dirinya masuk, pintu masuk seketika lenyap. Sepertinya dirinya harus mengalahkan bos lantai ini untuk membukanya lagi. Dalam lingkungan ini, kekuatan yang bisa dirinya keluarkan mungkin hanya 30%. Dirinya perlu beradaptasi dengan tempat ini secepat mungkin. Lalu tak berselang lama, seekor monster datang mendekati si Chen. Notifikasi pun menunjukkan bahwa monster ini adalah Phantom Lion Rank B Star Warrior. Segera si Chen merespon hal ini dan berganti kelas ke Lightning Assassin. Si Chen yang memperhatikan keadaan sekitar pun menyebut bahwa musuh di lantai ini ternyata ada satu Phantom Lion. Dan dengan cepat Phantom Lion maju melompat ke arah si Chen. Si Chen dengan cepat bereaksi menghindari serangan Phantom Lion dan bersiap melakukan serangan balik. Dalam pikiran si Chen, tubuhnya terasa sangat berat. Dirinya harus mengakhiri ini secepatnya. Dan seketika si Chen menusuk tubuh Phantom Lion dengan pisau petirnya. Namun, saat serangan berhasil mengenai Phantom Lion, notifikasi pun menyebut bahwa serangan si Chen meleset. Serangan yang menuju ke arah vital gagal dan efek paralis juga gagal. Si Chen pun kaget mengetahui serangannya meleset. Gravitasi tinggi ini telah sangat mempengaruhi kecepatan miliknya serta ketepatan serangannya. Hingga kini Phantom Lion berhasil menerjang si Chen dan menjatuhkannya. Menurut si Chen, kelas Assassin telah kehilangan hampir semua keunggulannya. Tapi Phantom Lion mampu bergerak dengan mudah di sini. Si Chen pun bertanya-tanya apakah ini level kekuatan monster di dalam Demonic Tower. Hingga pada akhirnya Phantom Lion berhasil melepaskan serangan gigitannya di tangan si Chen. Si Chen pun kini kembali merubah kelasnya menjadi Purgatory Rakasa. Menurut si Chen, kelas yang berbeda memiliki keunggulan inti yang berbeda. Pertempuran jarak dekat harus mengandalkan kelas prajurit dengan bonus kekuatan dan stamina yang tinggi. Dengan mudah kini si Chen membalikkan keadaan dan menghempaskan Phantom Lion ke permukaan. Si Chen pun menilai bahwa gravitasi menumpuk secara maksimal, meningkatkan gaya benturan ke bawah hingga batasnya. Hingga kini si Chen melepaskan pukulannya dengan sekuat tenaga dengan tekanan 600%. Si Chen menyebut di lingkungan ini yang sudah memiliki gravitasi tinggi, kekuatan pukulan miliknya diperkuat sebanyak 60 kali lipat. Dan pukulan ini pun membentur Phantom Lion dengan sangat keras hingga berdampak ke permukaan tanah. Si Chen pun menegaskan kepada Phantom Lion untuk tidak pernah berpikir bisa menghentikan dirinya. Setelahnya, si Chen pun nampak sangat kelelahan dari nafasnya yang sangat berat. Notifikasi pun kini mengatakan bahwa si Chen berhasil mengalahkan Phantom Lion dan mendapatkan satu Phantom Lion Bone, serta poin pengalaman sebanyak 12.000 hingga membuat si Chen naik ke level 11. Menurut si Chen, setiap bintang di kartu mewakili pengganda statistik. Semakin banyak bintang, semakin tinggi kekuatannya setelah perubahan kelas. Purgatory Rakasa memiliki lebih banyak bintang sehingga amplifikasi keseluruhannya lebih tinggi. Peringkat setelah perubahan kelas harusnya lebih tinggi dari Lightning Assassin. Tapi hanya berurusan dengan monster rank B mengambil semua yang dirinya miliki. Sepertinya kedua kelasnya saat ini belum menembus batas rank B. Namun berbicara tentang itu, mengapa setelah membunuh monster kali ini sistem tidak menampilkan tanda devorable? Dan gerbang ke lantai berikutnya juga tidak muncul. Di saat itu, si Chen pun menyadari bahwa tantangan di lantai ini belum berakhir. Dan bersamaan dengan hal ini, sebuah portal pun terbuka. Di mana kini banyak mata sedang memperhatikan si Chen dari balik portal. Si Chen pun bertanya-tanya mungkinkah penguasa lantai ini belum muncul. Yang baru saja dirinya bunuh dengan sekuat tenaga hanyalah gerombolan kecil.
Hingga dari balik portal, Phantom Lion kembali muncul dengan jumlah yang cukup banyak, yang kini mulai menyerang si Chen dengan membabi buta. Dalam pikiran si Chen, hanya pada saat inilah dirinya memahami arti sebenarnya dari kata-kata purgatori raksasa. Setelah pintu terbuka yang akan menyambut dirinya adalah penderitaan tanpa akhir. Tapi dirinya harus menanggung semuanya, dirinya harus menaklukkan semuanya. Hingga pada akhirnya si Chen terbangun dari tidurnya seperti mimpi buruk. Menurut si Chen, otot robek, kulit terpisah dari tulang, rasa sakit dalam mimpinya semuanya nyata tak tertandingi. Untuk menjadi lebih kuat tidak ada yang namanya jalan pintas. Jalan api penyucian yang sepi dan sulit ini baru saja dimulai. Kemudian tanggal 20 tahun 2157 hari Jumat, Auditorium Besar Universitas Awakener Nasional. Saat ini para siswa mulai berkumpul untuk penilaian kelulusan tempur upacara pembentukan tim. Dan kini para guru beserta Gongsuan telah berhadir di depan. Lalu kini siswa lain pun bertanya kepada temannya apakah mereka mendengar. Universitas bilang untuk penilaian tempur kelulusan ini, para petinggi aliansi guild akan datang menonton langsung. Tidak heran aturan penilaian tahun ini telah berubah. Pada tahun-tahun sebelumnya tidak ada persyaratan minimum untuk ukuran tim atau peringkat, tapi kali ini setiap tim harus memiliki setidaknya 5 anggota. Dan setidaknya satu di antaranya harus memiliki rank E peringkat tinggi atau lebih. Mereka pun bertanya-tanya apakah perubahan ini untuk meningkatkan nilai hiburan atau apa. Mereka pun tidak mengetahuinya. Lalu kini Gongsuan mulai mengumumkan bahwa informasi rank semua siswa di angkatan ini sudah dikirimkan ke smartwatch semua orang. Gongsuan pun mempersilahkan mereka untuk memeriksa gelangnya dan selesaikan formasi tim mereka sesegera mungkin. Lalu saat para siswa mulai memeriksa di gelang mereka masing-masing, daftar pun kini menampilkan rank dari masing-masing orang di mana rank tertinggi dipegang oleh Gongting dengan rank D peringkat tinggi. Namun di saat itu Malong nampak bingung saat melihat daftar rank ini dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Rank si Chen tidak ada di atas dan bagaimana bisa si Chen menjadi rank E peringkat bawah. Orang-orang pun kini mulai berbisik kepada teman-temannya, bukankah tes si Chen menunjukkan rank C sebelumnya? Bagaimana bisa berubah menjadi rank E peringkat bawah? Beberapa orang pun mengetahui bahwa pada intinya Demon Heart benar-benar hancur saat itu. Mereka pun berpikir karena tidak bisa masuk ke tim Gongting, mereka akan bergabung dengan tim lain bersama si Chen. Mereka tidak menyangka si Chen hanya seorang pemain rank E peringkat bawah. Dan sekarang pasti tidak ada yang mau bekerja sama dengan si Chen. Penilaian kelulusan sangat penting. Siapa yang mau membawa beberapa beban mati peringkat rendah? Si Chen menolak undangan Gongting saat itu. Si Chen pasti menyesalinya sampai mati sekarang. Di samping itu, Gongting yang melihat daftar ini hanya diam sambil menatap Gongsuan. Dalam pikiran Gongsuan, keponakannya yang mengecewakan kapan dia akan belajar bagaimana benar-benar memanfaatkan kekuatan dan sifat manusia. Dengan ini, biarkan paman mengajari Gongting sebuah pelajaran. Lawannya bahkan tidak punya kualifikasi untuk bersaing. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2-3 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.